Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pemrograman Seru Data. Kali ini kita akan belajar hal yang lain mengenai Vivo. Nah, Vivo itu kaitannya dengan Vivo juga mirip ya. Cuman perbedaannya itu adalah kebalikannya. Kalau Vivo itu last in first out. Yang diambil itu adalah yang last in, yang masuk terakhir kali atau yang diproses itu yang masuk terakhir kali. Emang terlihat tidak adil ya, tapi itu kalau misalnya diterapkan dalam bahasa pemrograman atau mungkin di algoritma itu sangat efektif untuk berbagai macam hal. Tapi untuk yang lainnya kita akan mengenal namanya FIFO. FIFO, first in, first out, di mana yang masuk pertama kali, maka itu yang akan diproses. Seperti itu. Nah, ini saya sudah ada materinya tentang FIFO atau QWI ya. QWW atau QWI. Ya, apa aja mau manggilnya juga terserah, bebas ya. Yang penting di sini konsepnya itu menerapkan dari FIFO, first in, first out. Nah, FIFO ini ya kaitannya juga sama tentang stack dan list gitu ya. Nah, QWI ya, itu yang kita sebut dengan prinsip first in, first out, di mana penghapusan elemen itu dilakukan hanya pada satu node, yaitu head depan saja. Nah, penambahan elemen dilakukan pada node lainnya, yaitu tail. Ini gitu nih. Head itu yang di depan, tail itu yang di belakang. Ini saya ilustrasikan dengan menggunakan pen. Ya, jadi kalau misalkan ini kan kayak di antrian itu kayak gini. Nah, yang masuk di sini ya pertama kali itu adalah, nah ini head. Ini yang paling depan tuh head. Kalau misalnya ada data lagi di belakangnya, ini belakangnya, lalu sampai seterusnya. Nah, kalau misalnya ini adalah sebuah antrian atau first in first out, di sini yang akan diurus terlebih dahulu ya. Di sininya seperti itu. Jadi akan dari depan dulu, kalau ini udah masuk, akan di belakangnya, lalu sampai dengan data itu selesai. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari ya, ada NQW, DQW, SMT, dan LEN. Jadi hampir-hampir mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di LIVO, hanya perbedaannya adalah mana dulu nih yang mau diproses. Kalau yang masuk sih, ya pasti data itu dulu, tapi yang akan diproses itu mana dulu, itulah perbedaan dari Vivo dan LIVO. LIVO yang diproses itu adalah bagian akhirnya, tapi kalau Vivo yang pertama kali, seperti itu. Nah, ini ada QI kosong ya, istilahnya itu adalah sebuah antrian. Ingat, head itu yang paling depan, tail itu yang paling belakang. Head itu yang akan diproses pertama kali. Nah, ini masukkan dulu datanya, sama-sama dimasukkan, artinya apa? Datanya baru satu ya, misalkan di sini kita tulis A. Dan A ini sifatnya head dan tail. Dia bisa depan, bisa belakang, karena datanya kan emang satu saja gitu. Ibaratnya dia itu antrian yang pertama kali, dan dia juga antrian yang terakhir kali. Gitu. Nah, sewaktu ada data yang masuk, atau data kedua masuk, maka kita sudah bisa mendefinisikan mana yang head, mana yang tail, mana yang depan, misalkan datanya A, mana yang belakang. Kita sebut misalkan C. Nah, begitu juga seterusnya. Misalkan ada data, dia akan masuknya di sini, di sini, di sini, sampai dengan di sini. Nah, seperti ini, head, tail itu. Misalkan di sini sudah ada datanya, A, ini data kedua adalah C, tadi ya sudah ya. Ini data ketiga D, data keempat E, ada misalkan angka ya, nggak apa-apa, random. Nah, tail itu didefinisikan data yang paling terakhir. Kalau head itu yang paling pertama. Ingat, kalau LIVO itu, ya, itu yang akan diproses itu adalah tailnya terlebih dahulu. Saat datanya sudah diproses, maka akan pindah tailnya menuju ke angka 5. Dari angka 2 menuju angka 5. Kalau 5 udah diproses, dia menuju E, D, C, baru yang head atau paling depan. Tapi kalau misalkan Vivo, itu kebalikannya. Ya. Yang diproses terlebih dahulu itu adalah yang bagian depannya dulu, atau headnya dulu. Ya. Ini kan yang pertama kali masuk tadi kan. Habis itu A, habis itu C, D, E, 5, sampai yang paling terakhir adalah 2. Seperti itu. Dan ini ya. Oke, ini kalau misalkan kita implementasikan dengan data real gitu. Nah, ini ada dua data. Ada dua data nih. Ada datanya itu sudah terisi A dan B. Dan kita sudah tahu nih. Jadi, adanya head sama tail itu sendiri, kalau misalnya kita lihat data seperti ini, kita bisa tahu mana yang depan, mana yang belakang gitu. Kalau misalkan tanpa head sama tail kan bingung gitu ya.
Head ini ternyata A-nya itu yang paling depan, yang B itu yang belakangnya. Nah, habis itu di-enquery atau ditambahkan datanya, artinya apa? Yang first in first out setelah A, B baru C ditempatkan di sini. Dan tailnya itu berubah dari B menjadi C seperti itu. Jadi headnya A, tailnya C. Terus, nah ini datanya sudah ada 3 nih, headnya A, tailnya C. Ditambah data lagi yaitu data D, yaitu jadinya A, B, C, dan D. Seperti itu. Jadi simple ya, FIFO itu hanya kebalikan dari LIFO. Kalau sudah mempelajari LIFO, kalau sudah paham LIFO, artinya kalian akan lebih mudah lagi mempelajari tentang FIFO. Seperti itu. Dan ini kalau udah ada ABC, ternyata ada DQI. DQI itu kayak penghapusan data gitu ya. Nah, dari head, tail, ingat, kalau misalkan FIFO, itu yang diproses itu headnya dulu. Kalau LIFO itu yang tail, yang paling akhir. Nah, kalau misalkan ini contohnya adalah FIFO, ya, maka yang diproses pertama kali adalah headnya, yaitu yang A. Ini dihapus, ya, atau diproses. Nah, setelah sudah diproses atau dihapus, maka headnya pindah ke B, atau yang diisi data yang kedua, atau yang paling baru kedua, seperti itu. Kalau D kan yang paling terakhir, atau yang paling lama masuknya. Itu ya. Jadi, nah ini ada B, C, D, headnya berubah jadi B, terus data ketiga kan C, maka setelah A-nya dihapus, B-nya dihapus, maka headnya pindah ke C. First in, first out. Data yang masuk pertama kali, itulah data yang akan diproses pertama kali. Gitu. Nah, ini nanti untuk penerapannya kita akan bahas di praktek ya. Dan mudah-mudahan paham tentang FIFO-nya, konsep tentang FIFO-nya. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai konsep FIFO ini, kalian bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp pribadi saya atau di kolom komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.